baik bagiku, Dia baik bagiku. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh kembali Tuhan Yesus menghadap hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat kemurahan yang telah Kau nyatakan pada kami semua Tuhan Yesus, sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, mari Tuhan Yesus, sertai kami, urapi kami, serta perlindungan-Mu Tuhan Yesus boleh nyata dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, si iblis Tuhan tidak tinggal diam Tuhan Yesus. Dia akan mencuri berkat sukacita kami. Dia akan mencuri berkat yaitu Tuhan Yesus, anugerah yang daripada-Mu itu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau satukan hati kami. Kami usir, kami tengging hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami usirkan keluar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya tangan kuasa-Mu saja Bapa. Juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus boleh menjadikan berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Shalom, kiranya damai sejahtera memenuhi hati kita semua. Dan dengan damai sejahtera pula kita akan menerima firman Tuhan, mana rohani, mana surgawi dalam program pendalaman Alkitab Mana Tengah Pekan atau disingkat Mantap. Sebelum menikmati firman penggembalaan lewat Mantap, mari kita buka di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa di dalam sorga atas kebaikan demi kebaikan yang telah kami terima sampai hari ini. Hari ini kami masih bisa berhadapan dengan Engkau Tuhan di dalam kerendahan hati, di dalam posisi yang penuh hormat. Itu oleh karena pemeliharaanmu atas kami. Kami masih diberikan anugerah nafas hidup yang adalah sebuah kesempatan untuk kami lebih dan lebih lagi memperbaiki diri kami, bahkan meningkatkan rohani kami. Dengan tenang, dengan damai, kami mau menerima firman-Mu Tuhan, firman penggembalaan. Karena bagaimanapun kami juga mau belajar mengerti bahwa firman itu adalah isi hati-Mu sendiri untuk menggembalakan kami. Berfirmanlah, ya Yesus, kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk digembalakan. Amin. Puji Tuhan. Judul Mantap kali ini adalah Spiritual Chemistry. Ya, kita lanjut kepada aliran-aliran curhatan isi hati Tuhan. Sekarang sudah sampai di 2 Raja-Raja 13. Spiritual chemistry. Ya, kita sih sering bercakap-cakap, kita sering berkomunikasi, atau kita sering mendengar. Saya sudah dapat chemistry-nya dengan dia. Oh, karena dia chemistry-nya cocok dengan aku. Chemistry. Chemistry itu artinya kesenyawaan. Artinya ada saling klik, ya, ketemu. Nah, itu chemistry. Sehingga judul curahan isi hati Tuhan, saya terjemahkan dari 2 Raja-Raja 13 sebentar, yang akan kita sisir adalah spiritual chemistry. Kesenyawaan rohani, terjemahan mudahnya. Dan TST alias tahu sama tahu bahasa sekarangnya, yaitu adanya klik, yaitu adanya feeling atau saling pengertian antara beberapa pihak. Dalam hal ini Allah kepada umatnya dan umatnya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang kita mau belajar bahwa betapa bahagianya bila ada good chemistry, kesenyawaan yang baik, saling pengertian di dalam kehidupan kerohanian kita khususnya
di dalam hubungan kita kepada Allah. Ada chemistry yang baik, good chemistry. Ada chemistry yang jelek, bad chemistry. Ada di mana kita? Tentunya sih yang Allah mau kita ada di dalam wilayah good chemistry, chemistry yang baik. Oke lah? Kita mulai dari good chemistry. Chemistry yang baik selalu ada sebab dan akibat. Ada sebab, pasti ada akibat, ya. Good chemistry. Pola sebab dan akibat yang bersumber dari ketidaksetiaan umat. Kita baca dari 2 Raja-Raja 13 ayat 2 sampai 3. Yoahas Raja Israel ayat 2 sampai 3. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Why? Dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan akibat. Orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannya mereka ke dalam tangan Hazael Raja Aram dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael selama zaman itu. Good chemistry itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara ditunjukkan oleh Allah. Ditunjukkan dalam pola sebab akibat. Kita lihat di sini. Di dalam ayat 3, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ya. Allah menghukum. Allah jahat? No way. Allah kejam? Tidak. Justru itu kasih Allah. Itu bukan kekejaman Allah, tetapi justru kedalaman kasih Allah. Karena tidak ada good chemistry antara Israel yang dipimpin oleh Yoahas dengan Allahnya. Yoahas melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Iya kalau untuk Yoahas sendiri. Selanjutnya, dan ia hidup menurut dosa Yerobeam, diikutin yang salah. Itu penyebabnya. Mengikuti yang salah. Terus mengakibatkan orang Israel berdosa pula, menularkan virus. Menularkan kok menularkan yang jahat sih? Menularkan kok menularkan yang berdosa sih? Harusnya kan menularkan yang baik. Ya katakanlah mulai dari saya, katakan gembala sidang, kepada umat harus menularkan hal-hal yang baik. Saya katakan kepada tim penggembalaan, saya wanti-wanti tim penggembalaan, engkau pun harus membantu gembala sidang, menularkan hal-hal yang baik, bukan menularkan hal-hal yang jahat. Gitu kan ya? Itu sebabnya Allah menghukum. Kenapa Allah menghukum? Coba kita baca Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Itu kan bentuk kasih Allah. Hukuman atau hajaran itu adalah bentuk kasih Allah. Dengan kata lain sebaliknya. Jangan salah kira loh. Kita katakan kita tidak pernah menerima hajaran dari Tuhan. Saya tidak pernah menerima hukuman dari Tuhan. Hati-hati loh. Jangan-jangan Tuhan sudah melepaskan kita. Jangan-jangan Tuhan sudah patah arang dengan kita. Saya bertambah ini, bertambah hebat, bertambah harta, hati-hati.
Justru Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Bahwa Allah mendidik umat yang dikasihinya. Bahwa manusia harus cerdas introspeksi diri. Bukan cerdas membela diri. Bukan cerdas berbantah-bantah dengan gembala sidang. Bukan cerdas mencari kambing hitam. Tapi umat harus cerdas introspeksi diri. Bukan cerdas juga dalam menyalahkan sesama, apalagi menyalahkan Allah. Good chemistry harus ditunjukkan lewat hubungan sebab akibat yang baik. Berbuat yang benar karena ada firman penggembalaan. Sebaliknya berbuat yang jahat karena mengikuti yang jahat dan menularkan kejahatan kepada banyak orang. Seharusnya kita ada good chemistry. Saling pengertian antara kita dengan Allah dan Allah dengan kita. Umat berbuat yang benar dan Allah lewat penggembalaan terus menggembalakan kita. Ya, puji Tuhan. Oh, haleluya. Tapi ya Bapak Ibu, sekalipun Allah menghukum, Allah itu pribadi yang mudah jatuh hati bila umatnya sadar dan berbalik. Kalau sadar. Oleh sebab itu kita perlu terus eling. Kita perlu terus mengasah diri akan kesadaran rohani kita. Diasah. Kalau kita selalu gengsi, selalu merasa benar sendiri, itu bukan mengasah diri. Itu artinya pribadi yang kepala batu, yang keras kepala. Sungguh loh. Sungguh. Ya, kita harus belajar sadar. Itu artinya pribadi yang lembut, mudah sadar. Mudah menyadari kesalahan. Kalau orang gak pernah merasa salah, padahal salah. Waduh, itu apanya yang putus ya? Urat apanya yang putus itu? Udah. Sekalipun itu, mohon maaf, pendeta. Ya entah pendeta muda, entah pendeta pembantu. Gak pernah merasa salah. Gak pernah meminta maaf kalau salah. Merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri. Kalau perlu gembala sidangnya malah yang disalahin. Itu bahaya. Oleh sebab itu mari menjadi pribadi yang mudah sadar dan berbalik kepada Tuhan. Allah mudah jatuh hati kepada kita. Hakim-Hakim 10 ayat 16. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Ini sebuah tindakan rohani. Sadar akan kekeliruan. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Mantap. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Allah mudah jatuh hati. Kalau kita sungguh-sungguh tulus, berbalik dan sadar, mencurahkan air mata di hadapan Tuhan, bukan air mata, mohon maaf, bukan air mata buaya, tapi kesungguhan penyesalan kita di hadapan Tuhan. Bahagianya menjadi pribadi yang rendah hati dan cepat sadar. Karena apa? Karena cepat mendapat pertolongan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mau katakan,
Perhatiin ya, perhatikan. Permintaan maaf kalau kita keliru, kalau kita salah. Itu bukan cacat. Gentle mengakui kesalahan. Itu bukan kehinaan. Perhatikan. Kerendahan hati itu bukan aib. Itu bukan kelemahan. Tetapi justru merupakan mutiara di hadapan Allah. Kalau kita keliru, kita minta maaf. Kalau kita gentle mengakui kesalahan. Kalau kita rendah hati, justru itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Itu justru pribadi-pribadi yang rohaninya luar biasa di hadapan Tuhan. Itu merupakan kelebihan, keuntungan seseorang Kristen. Banyak manusia gengsi mengaku salah. Bila salah, itu malah merugikan. Tetapi orang yang rendah hati adalah orang yang mudah menyadari kekeliruannya. Rendah hati bukan soal mantuk-mantuk, mengangguk-ngangguk, bersalaman sambil menunduk. Bukan, tapi hatinya arogan. Rendah hati juga tidak sebatas menampilkan senyum atau tawa. Itu baru secuil, sedikit. Diam juga bukan merupakan sebuah ekspresi kerendahan hati. Tetapi orang yang rendah hati adalah orang yang mudah menyadari kekeliruannya. Catat. Orang yang rendah hati adalah orang yang cepat menyadari kekeliruannya dan kemudian mengaku saya keliru. Itu rendah hati. Puji Tuhan. Itu yang pertama, good chemistry. Yang kedua tentang kesenyawaan yang jelek, kesenyawaan yang buruk, bad chemistry. Saya terjemahkan sebagai kepekaan rohani yang tumpul. Kepekaan rohani yang tumpul. Ayat 18 sampai 19. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulnya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Ayat 19. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Nggak ada chemistry yang baik antara Raja Israel dengan Allah melalui gembalanya. Nggak ada chemistry yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, fakta bahwa janji pemeliharaan Tuhan buat
kita semua itu berlaku dan masih berlaku. Coba kita baca ayat 14 sampai 17-nya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematian, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis. Oleh karena dia katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu diambilnya lah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan." Nah, ini janji Tuhan. Janji kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Janji kemenangan. Janji pemeliharaan Tuhan buat kita. Ada sebagaimana buat Yoas. Persoalannya kita butuh peka rohani. Ada good chemistry. Bukan bad chemistry seperti Yoas. Yoas menunjukkan bad chemistry. Ya. Janji Allah jangan direspon dengan kelambanan kita. Kelambanan rohani. Kita malas sadar, kita susah sadar. Kita sulit mengakui kekeliruan. Kita sulit mengaku kesalahan. Itu lamban rohani artinya. Mudah-mudahan sih urat malunya, urat moralnya belum putus. Kalau urat malu atau urat moralnya sudah putus, tidak akan pernah saya katakan menyadari kesalahannya. Selalu merasa benar dan gembala yang salah dan orang lain yang salah. Saya selalu benar. Itu namanya urat malu atau urat moralnya sudah putus. Janji pemeliharaan Tuhan buat kita lewat penggembalaan. Jangan direspon dengan kelambanan atau ketidakpekaan rohani. Rohani yang tumpul. Untuk menangkap maksud-maksud Tuhan. Yoas tumpul. Disuruh pukul berulang-ulang. Dia pukul hanya 3 kali. Yoas lupakah? Yoas tidak pekakah akan janji Tuhan di atasnya? Janji kemenangan? Itu jugakah kita? Sama tumpulnya dengan Yoas. Sama bebalnya dengan Yoas. Mari kita belajar dari Bapak Abraham. Yang yakin sepenuh akan janji Allah akan lahirnya Ishak. Roma 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia telah janjikan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Good chemistry atau bad chemistry yang kita pilih kepada Allah. Kesenyawaan yang baik atau kesenyawaan yang buruk. Kesatuan hati yang baik atau pembangkangan kita yang kita perlihatkan kepada Allah. Mantap, mana tengah pekan hari ini? Mana sorgawi hari ini? Isi hati Tuhan yang
Dia curahkan kepada kita hari ini adalah mari kita membuat good spiritual chemistry. Chemistry rohani yang baik. Bagaimana caranya? Rela berjalan dan rela dididik dalam jalan Allah. Rasul Paulus mengingatkan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu luar biasa. Olahraga manapun butuh latihan. Ibadah juga perlu latihan. Dalam bidang olahraga apapun latihannya sangat keras. Kalau perlu pelatihnya mencak-mencak. Kalau perlu pelatihnya ngamuk-ngamuk. Betul apa betul? Betul. Pelatihnya marah-marah. Kalau anak didiknya tidak disiplin. Pula dalam hal rohani. Saudara-saudara, jangan katakan hamba Tuhan bawel. Jangan katakan gembala sidang jahat. Oh, Anda keliru. Justru itu latihan rohani. Dalam ibadah itu ada latihan rohani. Dilatih disiplin. Katakanlah dalam bidang apa kita melayani Tuhan. Harus ikut disiplin pemimpinnya, jangan maunya sendiri. Yang penting saya mau ini, ya udah saya lakukan ini. Pemimpinnya marahin, kita baper. Lapor sana, lapor sini. Jangan. Jadi saya katakan kepada ketua komisi, salah satu ketua komisi di gereja kami. Anak saya serahkan kepada Anda. Kalau anak saya keliru, silakan skors. Kalau anak saya salah, silakan hukum. Saya nggak akan ikut campur, sekalipun saya gembala. Itu. Kenapa? Harus ada disiplin. Nggak bisa semaunya sendiri, semaunya dewek. Apalagi orang tua ikut campur. Wow, sangat aib, sangat naif. Nggak bisa. Itu artinya kita berusaha untuk membuat chemistry yang baik dengan Allah. Making spiritual chemistry. Rela berjalan dan rela dididik dalam jalan Allah. Coba kita baca. Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Bagaimana rela berjalan? Bagaimana rela dididik di dalam jalan Allah. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Memiliki kerinduan, beritahukanlah jalan-jalanmu. Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Gembala dibungkem. Gembala jangan ngomong deh. Hamba Tuhan jangan ngomong deh. Enggak, justru sebaliknya. Kita harus memiliki kerinduan supaya jalan-jalan Allah diberitahukan kepada kita. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Oh, ini kerinduan rohani yang sangat amat berharga, sangat amat luar biasa. Kita harus memiliki kerinduan rohani yang seperti ini. Rela digembalakan, rela dididik di dalam jalan Allah. Kemudian, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Bawalah, membawa diri kita, rela bawa Tuhan, bawa. Jangan malah mangkreng, jangan malah sembunyi. Gimana sih? Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah, aku mau diajar.
Jangan kurang ajar. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kiranya perkataan Daud ini menjadi kerinduan kita. Dalam kita membangun spiritual chemistry dengan Allah kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu. Kasih-Mu yang Engkau tunjukkan lewat keterus terangan-Mu di dalam penggembalaan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, teruslah Engkau mengasihi kami. Jangan bosan-bosan menyampaikan firman-Mu atas kami, karena kami perlu firman-Mu. Kami mau masuk hidup yang kekal, digembalakan lewat firman penggembalaan yang memimpin kami di dalam iman kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Teruslah berfirman, teruslah mendidik kami, teruslah mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.